Jadi ketika Allah cabut jabatan itu, ketika Allah cabut kekayaan itu, ketika Allah ambil miliknya itu, jangan ki marah. Ajak ki majallo, jangan ki menangis. Seandainya kita tahu. Tapi yang namanya hakikat manusia itu fitrahnya sedih. Hakikat manusia fitrahnya pasti kadang marah. Karena dia memiliki nafsu. Nafsu itulah yang mendorong untuk melakukan. Tapi jangan berlebihan. Biasa tuh engkau tahu. Nak kedai ini. Pung Allah Ta'ala. Puang. Maka kaya. Puang. Jangan begitu. Taliwak-liwak ki. Betul? Seluruh orang tua saya mudah-mudahan sehat jaki semua. Alhamdulillah. Mai ngasih makiri vaksin. Mai nga. Andrea. Ya. Mudah-mudahan bisa cepat vaksin. Bapak Ibu dan insyaallah mudah-mudahan kita terbebas dari corona. Amin. Termasuk koro-koroang. Baik kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seandainya dihitung-hitungi pemasinan ni kareng Allah Ta'ala Bapak Ibu, tidak bisa kita mampu untuk menghitungnya. Seandainya direkin-reking pemasinan pun Allah Ta'ala, lauhe na nikmat Allah nasareang ki, mulai dari nafas yang kita hirup, mulai daripada badan yang ada di luar maupun di dalam, maupun nikmat alam yang Allah berikan di muka bumi ini, tidak akan pernah bisa kita mampu untuk menghitungnya. Betul? Apalagi mau dibayar dengan ibadah. Dek bajak pada. Ya bayangkan ngaro nikmatnya pemasina pun Allah Ta'ala, nikmatnya mata, nikmatnya mulut, nikmatnya telinga, nikmatnya hidung, nikmatnya tubuh, nikmatnya kaki. Tidak bisa ki bayar ki. De dulem pajai. Itu saja nikmat nafas na luar biasa. Egana pemasina pun Allah Ta'ala nikmatnya Allah, kita tidak mampu untuk membayarnya. Makanya bagaimana caranya untuk menutupi itu? Tidak ada yang lain, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Satu kali kita ucapkan Alhamdulillah, maka insya Allah pahala beribu-ribu pahala yang Allah kasih. Banyak kenikmatan yang kita kasih. Makanya kita bangun dari tidur tak Alhamdulillah, pura ki ceme Alhamdulillah, pura ki makan Alhamdulillah, pura ki minum Alhamdulillah, istirahat ki Alhamdulillah. Semua tidak pernah terputus karena banyaknya nikmat Allah kasih. Ternyata nikmat keluar ki saja, masuk ki ke WC, kemudian membuang hajat yang besar. Membuang hajat itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Coba dipikiriki, benenge makanan hanya bisa masuk, tapi tidak bisa keluar mencaji wilasa di lalu. Betul? Makanya syukur. Ada orang baru bersyukur. Engkau tahu nape melo syukuru, narik komega ni duitna. Biasa engkau tahu napa na sengaja na sukuru, narik kumatan repi jabatanna. Engkau tahu napa ni melo sukuru, narik kumat juta-juta ni, puluh-puluh juta ni duitnya dibangi, mat datu-datu juta ni duitnya dibangi. Ia pa na sukuru, narik ko janji kiporan na silot tirena. Ia pa na sukuru, narik ko janji cengkena. Narik ko dek na janji cengkena, mamoro-moroi. Betul tidak? Arah mengaku nih. Makanya mestinya segala sesuatunya kita syukuri. Puang, usukuruki puang sinina pamaseta. Usukuruki puang sinina paberata. De gaga ulempalai, saya tidak mampu membalasnya ya Allah, kecuali saya hanya bersyukur kepadamu ya Allah.
Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ada 3 caranya. Pekogaro, yang pertama, asyukuru bil lisan. Syukuruki pung Allah Ta'ala nasabat lila. Tegaro disukuruki, dipuadai kalimat-kalimat alhamdulillah, dipuadai kalimat-kalimat subhanallah, dipuadai kalimat-kalimat istighfar. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat. Makanya salah satunya untuk mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Dengan cara lisan kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan menutupi ibadah kita lakukan. Karena kalau ibadah ndak bisa dibayari. Dengan sujud dengan kalau dihitung dengan ibadah tidak bisa dibayar dengan nikmat Allah dengan ibadah. Tidak bisa. Apalagi di ibadah mas sempajang betul-betul ia panas sempajang narkoso na juma sekali na lisu na lisandala na tawa tepa ko acara ang kamato mas sempajang kedua misi tahu do pinruang Idul Adha jen Idul Fitri nrek kale manjoke mangia. Nah, makanya dengan istighfar, menutupi nikmatnya Allah dengan istighfar. Bahkan dengan istighfar kita, Allah bisa ampuni dosa-dosa kita. Dosanya mata, dosanya mulut, dosanya dengan hati, dengan dosanya dengan lisan-lisan yang kita ucapkan. Maka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir. Astaghfirullah, saya mohon ampun ya Allah. Astaghfirullah, dan pengakasi. Astaghfirullah, saya mohon doa ampunan ya Allah. Engkau yang maha pengaaf, Engkau yang maha pemaaf. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Kami tidak mampu membalas semua kebaikan-Mu ya Allah. Papenya meta puang. De ulem pala ya Allah. Egana papenya maka saya bersyukur dengan lisan astaghfirullahaladzim supaya saya mendapatkan ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah yakni mengakui dalam hati, diakui lalana wa takkaleta, maka daya menenna yae semua yang ada di muka bumi ini adalah merupakan titipan dan semua itu adalah berasal dari Allah. Jadi itu tanata sebenarnya itu indreng. Bolata sebenarnya itu indreng. Jadi itu jabatata indreng. Yaitu pak orang parata indreng. Otota indreng. Cengketa indreng. Indra poletega indrengi poleri pung Allah Ta'ala. Karena pung Allah Ta'ala yang berikan ki, Allah yang kasih ki, Allah yang pinjamkan ki, maka perlu kita ketahui bahwa yang namanya berasal dari Allah suatu saat pasti akan kembali. Makanya ketika kita ditimpa musibah apapun itu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Majapunna ye, sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya pula kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini pasti akan kembali. Keluarga ta, jabatata. Jadi na kona kasih ki kareng Allah Ta'ala jabatan. Nare kona langi pung Allah Ta'ala sogikeng. Ayat toki masenna elo diaseng. Betul. Kareto do tao nampe kalumanyang si kede. Buh! Ato jo mi kalona. Nya mampaniputara. Apalagi pun nak make mi bulaing mana andre na hambang akipas todo. Supaya dite kada bulaing. Padahal itu hanya titipan. Betul? Harus kita akui. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika Allah cabut jabatan itu, ketika Allah cabut kekayaan itu, ketika Allah ambil miliknya itu, jangan ki marah, ajat ki majallo, jangan ki menangis. Seandainya kita tahu
Tapi yang namanya hakikat manusia itu fitrahnya sedih. Hakikat manusia fitrahnya pasti kadang marah karena dia memiliki nafsu. Nafsu itulah yang mendorong untuk melakukan. Tapi jangan berlebihan. Biasa tuh engkau tahu, nak kada-kada ini pung Allah Ta'ala. Puang, maka kaya, puang. Jangan begitu. Taliwak-liwaki. Betul? Makanya mari kita tanamkan bahwa semua ini adalah merupakan pemberian Allah. Tidak ada yang abadi. Hanya sementara. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Harta yang kita miliki tidak ada yang abadi. Kehidupan kita. Nyawa ini. Kita hidup bersama. Selalu dibawa di mana-mana. Tapi tidak akan pernah bakalan bersama selamanya. Suatu saat tubuh ini, suatu saat nyawa ini, dia akan tinggalkan. Kesehatan, alas singeta, kekuatan tapak, tidak selamanya orang sehat. Betul? Tidak selamanya kita punya kekuatan. Suatu saat ini kekuatan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, coba bayangkan Pak, terdahulu bagus mata tak, waktu tak malolo, tidak pakai apa-apa. Sekalinya berumur 40-50 tahun, kita sudah bantu dengan kacamata. Artinya apa? Ada batasannya. Betul? Ada batasannya. Ini sehat, kita tidak selamanya sehat. Makanya mestinya selama Allah kasih amanah itu, selama Allah kasih jabatan itu, selama Allah kasih kekuatan itu, gunakan untuk senantiasa berbuat baik. Apa dia cenga memen ni? Nasa magai jangan sampai matuk malasa ni napa nilo berbuat deceng. Tapi hikmahnya engkau nawiringi pungalatala kesehatan. Nalamuki pungalatala kesempatan untuk berbuat baik. Jangan sampai Pak Allah cabut tiba-tiba nyawa itu. Jangan sampai Allah cabut kesehatan itu. Jangan sampai Allah cabut nikmat mata itu. Nah kita tidak pernah gunakan mata itu untuk berbuat baik. Na'udzubillahi min. Dunia ini singgahan. Fa inna dunya balaun ilal akhirah, kata Nabi. Sesungguhnya dunia ini majapunna ye linoina senabita bala ujian, bala pacoba, bala jalan kita untuk menuju kehidupan akhirat. Semua kita akan menjembatani. Apa yang akan bela? Apa yang akan bantu? Papelecetta tuttatorillino. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia. Itu yang akan bantu ki. Hartata digunakan untuk tolong agama Allah. Itu yang akan bantu ki. Alas singeta, kekuatata yang pernah kita sumbang. Ada kegiatan di masjid kita datang. Ada kegiatan bantu orang, kegiatan kita bantu dengan tenaga. Tidak bisa dibantu dengan uang. Tidak bisa dibantu dengan pikiran. Bisa dibantu dengan tenaga. Tenaga itu insya Allah pasti akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Oh puang, ini tuanku. Oh puang, ini Riolo adalah saya yang tinggal kesehatannya ya Allah. Dia gunakan kesehatannya untuk bantu saya. Untuk bantu pada rupa tahu. Insya Allah balaskan dia kebaikan. Dia yang akan bela kita. Tapi ketika kesehatan itu digunakan kepada yang tidak baik. Ketika kesehatan itu hanya digunakan untuk maksiat. Maka bisa saja kita akan menyesal. Na'udzubillahi min. Dan ketahui hadirin sidang jamaah. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini. Itu adalah merupakan cerminan. Apa yang akan kita rasakan ketika menghadapi sakarat. Apa yang menjadi kebiasaan hari ini. Itu akan menjadi cerminan ketika kita nanti menghadapi sakarat. Bagaimana menghadapi sakarat? Tergantung sifat-sifat. Narik kumajai sifatnya. Ketika menghadapi kematiannya di sisi satu itu. Betul. Ada ustadz berapa kali minggu sampaikan. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi naule ustadz.
Tidak bisa diucapkan la ilaha illallah. Berapa kali miku suruh baca ulang la ilaha illallah. Baca pak, la ilaha illallah. Tapi dia tidak bisa mampu mengucapkan itu. Makanya itu pak, pemberian hidayah. Tapi yang namanya hidayah, engkapan lalengi. Makanya sebelum kita hadapi kematian itu, berbuat baik. Berpada cengeng memeni pamega memeni pahalata deceta bantu memeni pada tarupa tahu yang memang kurang masih yang butuh bantuan, karena jangan sampai kita ingin butuh kepada Allah, nah tidak ada jalan kita untuk mendapatkan rahmat itu. Rahmat itu insya Allah hidayah, dan hidayah itu engkapan nolongi. Makanya minta kisah sama Allah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Coba semuanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang jangan dulu, ya, nanti pi. Tapi itu kematian bapak ibu tani elok tak, betul? Seandainya pak elok taruh mati ini ditanaiki, kedelok mati, jawabat tak pasti depa, betul? Termasuk iya. Kalau ditanya Ustadz mau mati, tunggu dulu, masih banyak jadwalku. Kalau mau tak. Tapi tania elota, elona pun Allah Ta'ala. Tania elota adrana kareng Allah Ta'ala. Tania keinginan na kareng Allah Ta'ala. Manna ni apa, manna ni kura. Punang kue kareng Allah Ta'ala. Faiza ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya kita terus berbenah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah yakni asyukur bil hal, melakukan dengan perbuatan. Di jama panajaji narik ko dipuadai, alhamdulillah syukuru ki puang, Allah terima. Alhamdulillah saya ku ya Allah, semua ini adalah milikmu. Tapi ketika ada perintah Allah, harus kita laksanakan. Apa perintah itu? 5. Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wassalah, pada cengi sempajata. Yang kedua, wa'atu zakah, keluarkan zakat. Yang ketiga, as-saumu fi syahri Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, yakni naik haji bagi orang yang mampu. Ini Pak 5 perintah wajib kita laksanakan, kecuali naik haji. Ada batasan dan ada peraturan yang berlaku orang yang mampu. Tapi ini kewajiban yang lain sekira kita mampu. Paling utama as-shalah. Awwalu may yuhasibu bihil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Yang akan pertama nanti dihisap oleh Allah adalah sempajang. Bu, pada cengi sempajata. Pak, perbaiki ibadata. Pak, sempajaki. Ini paling banyak Pak dilalaikan oleh orang salat. Paling banyak dilalaikan Pak ibadah, yaitu ibadah solat. Pak, kewajiban yang lain Bapak Ibu, udim mudik dijamai. Iya, mapuasa ki malasay nakenne mah atau nakennai agar mah penyakit manri. Aro, mapuasai sakit Ustaz, tidak usah berpuasa, gugur kewajiban, bisa diganti di luar daripada bulan Ramadan. Menyusui Ustaz, tidak usah. Kalau memang tidak bisa, mau diapa? Tapi bisa diganti di luar pada bulan Ramadan. Betul? Tapi solat tidak ada alasan. Zakat, alina mau pada nagana kasih, elo diagay. Alina mau pada nagana, tidak usah bersedekah. Tapi solat tidak ada alasan. Kasiasi sempajang. Tosogi melebih-lebih. Masyarakat biasa sempajang. Pemerintah lebih-lebih. Agak kira-kira naik kilo sempajang.
Tidak ada alasan. Tidak bisa berwudu, tayammum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, silakan baring. Tidak bisa baring, salat pakai syarat. Tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus, bawa ke kuburan. Betul tidak? Enrek kale ya menjoy ya mo. Ada orang pak baru masuk di masjid, elok mana disempat jangi. Dek meto ni kita masih ji. Makanya selama Allah masih kita kesempatan, la ilaha illallah. Karena kita ini tidak punya kemampuan. Pun Allah Ta'ala mah kuasa pak. Kita tidak punya kuasa. Semua ini tidak ada yang abadi. Pasti kita akan tinggalkan. Yang akan kekal, ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Coba kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya riboko. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan. Mudah-mudahan kesempatan ini Allah masih berikan kita hidup, Allah masih berikan kita nafas. Kita gunakan kesempatan kesehatan itu, nafas itu untuk kita banyak-banyak menghirup dengan nikmat-nikmat Allah dengan kasih perbanyak ibadah-ibadah. Ibadah apa saja, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Selama itu akan bernilai, diniatkan dengan baik, diniatkan karena Allah, maka insya Allah apa yang kita pakai itu akan semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebiasaan saya. Setiap membelikan pakaian baru atau beli yang baru-baru atau beli semuanya yang baru-baru saya beli, pasti niatku bacangi salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali, saya bacakan alhamdulillah, kemudian saya niatkan ya Allah akan kupakai ini barangku untuk beribadah di sisimu. Masya Allah, semua kegiatan kita lakukan itu karena niat yang lurus, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya sedekah, ibadah itu bukan puasa Ramadan, karena itu sudah menjadi ketentuan. Tapi ada ibadah kita lakukan dengan dimulai dengan niat yang baik. Boleh bentuk menanam, puang utanangi tireku, puang utanangi cengkeku, puang utanangi coklatku, mudah-mudahan dengi ku pake masum palorialemu. Insya Allah wasile nero dipake make guna mak baraka nanrei anak indota mancaji pahala di seseta. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tafsir yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah.